Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Miftah Ulum TV. Saya Siti Hadia Sarifah. Di tempat di mana kita mengobrol santai tapi penuh makna bersama para pelaku inspiratif dari berbagai bidang. Di episode kali ini kita punya topik yang manis. Kita akan berbincang tentang perjalanan membangun usaha kuliner, tentang donat Zura. Donat Zura bukan sekedar cemilan biasa. Di balik teksturnya yang lembut, yang rasanya yang khas, ada sosok kreativitas dan penuh ketekunan yang menciptakannya. Nah, hari ini kita beruntung banget karena langsung mengobrol dengan pendirinya, Kak Ulan. Kita akan gali cerita lengkapnya, mulai dari awal mula usaha ini terdiri, proses kreativitas menciptakan rasa, suka duka menjalani bisnis kuliner, dengan tips-tips bagi kamu yang juga ingin mulai usaha sendiri. Yuk langsung saja kita sambut Kak Ulan. Terima kasih Kak sudah hadir meluangkan waktunya. Kak Ulan, boleh memperkenalkan diri sedikit kepada pendengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Kusumawardani, owner dari Yura Donat. Salah satu donat yang sudah dikenal masyarakat di Kabupaten Demak khususnya. Apa satu hal menarik tentang donat Zura yang belum banyak orang tahu, Kak? Kebetulan donat Yura di Kabupaten Demak sendiri sudah saya mengira sudah banyak yang tahu ya untuk usaha dan untuk brand Yura sendiri. Karena saya waktu awal merintis itu saya datengin dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak. Jadi saya melakukan branding, melakukan pengenalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Jadi saya pikir sudah banyak yang tahu untuk nama brand Yura ini. Kalau boleh tahu, dunia kuliner ini sudah jadi impian sejak lama atau datang seiring waktu, Kak? Sebenarnya dulunya saya bekerja, jadi saya nggak ada niat, saya nggak ada tujuan untuk membuka usaha ini. Jadi memang yang tadinya saya biasanya bekerja dan tiba-tiba saya harus keluar, itu rasanya kan gimana ya, yang biasanya kerja tiba-tiba di rumah nggak ngapa-ngapain, saya harus melakukan apa ya. Jadi memang tidak ada rencana sebelumnya. Jadi saya belajar secara otodidak, saya belajar dari yang resep dari mencoba resep dari yang tadinya donatnya nggak enak. Jadi semuanya itu perlu proses, perlu waktu juga, perlu biaya. Jadi saya memang otodidak, nggak dapat resep atau belajar ke kursus ya. Biasanya ada kursus gitu. Saya memang belajar sendiri di awal-awal itu. Kakak itu belajar dibantu sama teman, keluarga, atau sendiri? Kebetulan saya sendiri. Saya belajar dari YouTube, saya coba-coba resepnya, saya trial sendiri. Oh, kalau seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi memang untuk donat itu sendiri resepnya memang saya utak-atik sendiri. Jadi kemungkinan tidak dijual di kelas yang membuka kelas kursus. Karena memang saya otak-atik sendiri, saya komposisinya saya sendiri yang menentukan gitu. Bagaimana keluarga dan orang-orang terdekat melihat perjalanan Kak Ulan sekarang? Alhamdulillah pastinya mereka juga ikut seneng karena memang sebenarnya tujuannya saya membuat usaha ini bukan pure untuk saya secara pribadi, tapi saya pengen membuka salah satunya ya, saya pengen membuka lapangan usaha di sekitar saya khususnya untuk perempuan-perempuan, untuk ibu-ibu yang mungkin sudah tidak bisa bekerja di kantor atau gimana, itu bisa membantu saya produksi untuk di tempat saya. Jadi memang tujuan saya membuat usaha ini bukan pure untuk saya pribadi, tapi saya pengen bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Aslinya Kak Ulan dari mana? Saya aslinya dari Solo.
dan saya di Demak itu mulai 2010. 2010 saya di Demak dan saya kerja di sebuah perusahaan itu selama hampir 10 tahun. Dan Yura sendiri itu saya mendirikan Yura itu di tahun 2019, belum COVID. Iya. Sudah lama banget ya, Kak? Alhamdulillah iya masih bisa bertahan sampai hari ini. Kenapa memilih donat sebagai produk utama? Ada alasan khusus? Kenapa memilih donat? Kebetulan anak-anak saya itu suka yang namanya donat. Dan kebetulan lagi waktu itu di tahun 2019 dan mungkin sebelum di 2019, saya saya membeli di beberapa yang penjual donat di Kabupaten Demak ya, khususnya di Demak Kota. Itu belum ada donat yang menurut saya saya cocok. Kadang ada donat yang dia menyerap banyak minyak. Kemudian ada donat yang beli hari ini dimakan besok itu udah keras. Nah, saya punya ini nih gimana caranya biar donat ini tuh saya beli hari ini dimakan lusa, dimakan besoknya itu nggak keras. Jadi saya pengen jadinya karena memang ya itu tadi awalnya dari anak-anak saya yang suka makan donat gitu. Apakah donat Zura berawal dari hobi pribadi atau alasan lain yang mendorong? Hobi pribadi sebenarnya enggak ya, karena saya memang dari awal nggak bisa masak, nggak bisa baking karena saya dari lulus kuliah, menikah, saya bekerja di perusahaan, jadinya untuk masak sendiri saya memang benar-benar dari nol. Jadi saya belajar ya karena itu tadi, karena kemauan yang keras, saya harus bisa, saya harus berhasil, insya Allah tetap ada jalan. Tantangan terbesar saat awal membangun brand ini apa saja? Tantangan terbesar yang pasti pertama itu waktu saya mendirikan usaha, saya ada di posisi dalam ekonomi ya, itu saya di posisi yang di bawah. Jadi saya mau nangis kalau cerita ini. Kebetulan saya ditipu sama teman lah dalam bisnis juga. Jadi memang waktu itu saya keluar kerja, posisi saya nggak bekerja dan suami saya juga waktu itu belum bekerja. Itu memang awal-awalnya merintis itu benar-benar susah. Jadi benar-benar dari nol, yang mana saya dan suami belum punya modal yang cukup kuat. Jadi waktu awal-awal bikin usaha itu saya semua serba manual. Dari ngadon, kemudian harus pakai mesin kan, itu saya pakainya tangan. Jadi memang benar-benar yang dari bawah saya memulainya, saya merintisnya benar-benar dari bawah, dari nol. Tantangannya kesulitannya ya tadi dari segi permodalan. Kemudian alhamdulillah dengan berjalannya waktu Allah mudahkan, Allah kirimkan orang-orang yang memang mau menolong saya. Dan setelah itu permodalan sudah selesai, maksudnya saya bisa mengatasi permodalan. Kemudian kalau untuk sekarang ini di tenaga kerja. Jadi lebih susah mengatur karyawan nggak cuma satu, karyawannya sekarang ada 7. Iya, karena ya, kita sudah buka cabang lagi 1 di Kali Cilik. Jadi gimana caranya menyatukan satu visi misi? Kan banyak karyawan. Jadi kadang ono sing meri, ada sing begini. Jadi susahnya di situ. Piye caranya ngerangkul teman-teman semua ini, satu tim ini biar kita satu visi misi, biar kita bisa ayo yuk kembangkan Yura yuk bareng-bareng yuk, biar Yura makin dikenal, biar Yura nah itu yang saya belum bisa menyatukan teman-teman
di bagian produksi, di bagian pelayanan itu biar mereka bisa satu visi misi, biar mereka bisa punya rasa kepemilikan. Oh iya, Yura ini juga punya saya yang belum bisa menumbuhkan ke mereka. Apa momen pertama yang membuat Kak Ulan merasa kayaknya ini bisa jadi besar? Kayaknya ini ya setiap saya memulai sesuatu, setiap saya memulai itu saya memang harus punya keyakinan dulu. Saya harus punya rasa optimis. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu tidak boleh sia-sia. Kalaupun memang di tengah jalan saya ada kendala, saya mengalami kesusahan, gimana caranya ini bisa saya selesaikan. Jadi memang di awal saya sudah mengambil keputusan, oh harus ini, harus di kuliner saya buka usahanya. Gimana caranya saya bisa sukses. Jadi memang ya itu tadi, optimis dan percaya diri, semangat. Itu kan kakak kan buat donat kan sendiri. Ya. Kakak kan belum punya toko, kakak itu keliling atau jual di rumah gitu. Iya, jadi dari awal itu sebelum saya ada toko, saya keliling. Saya keliling bukan dari rumah ke rumah, tapi saya kelilingnya itu dari satu instansi ke instansi lain, dari satu sekolah ke sekolah lain, dari puskesmas satu ke puskesmas lain. Semua di Kecamatan Demak, ada 14 kecamatan, dari Mijen sampai Meranggen, saya turun sendiri. Saya promosi sendiri. Jadi misalnya saya di Puskesmas Mijen nih, ini donat belum dikenal. Saya turunin tester. Caranya dulu saya seperti itu. Saya turunin tester, kemudian pada suka, pada beli. Biasanya kalau di kantor itu satu beli, yang lainnya membeli. Jadi lebih mudah. Dan alhamdulillah kayaknya di teman-teman kuliner saya yang di forum UMKM ada yang mencontoh seperti itu. Mereka memperkenalkan brand mereka ya seperti itu. Dia turun dari terjun langsung ke kantor-kantor seperti itu. Nama donat Yura itu punya makna atau filosofi tertentu? Enggak juga sih. Yura itu sebenarnya diambil kepanjangan dari dua anak saya. Yura. Kemudian saya browsing di Google juga nama Yura itu positif ya. Dalam bahasa Jepang itu Yura namanya artinya itu damai, tenang, dan mungkin bisa menginspirasi yang lain. Jadi ya sudah, selain kepanjangan dari dua nama anak saya lihat di Google artinya positif, bagus, akhirnya saya ambil itu. Kalau boleh tahu namanya anak kakak siapa? Namanya Yura Abiu sama Sahira yang perempuan. Jadi saya ambil nama belakangnya aja. Anak kakak kelas berapa? Yang perempuan kelas 3 SMP, sekarang di SMP 2. Yang nomor 2 laki-laki di SDIT Kota Wali, kelas 6. Bagaimana proses memilih warna, logo, dan desain kemasan? Kalau proses warna brand sendiri, Yura itu identik dengan warna pink. Karena saya suka pink. Jadi waktu itu kalau desain logonya memang saya minta tolong sama temen. Dan warnanya saya request warna pink. Kalau untuk kemasan, waktu itu kenapa kemasannya Yura pakai kardus craft warna coklat? Jadi waktu itu saya memperhitungkan begini. Di Demak itu agak susah ya kalau menjual makanan dengan harga tinggi. Karena Yura sendiri itu memang terkenalnya donat paling mahal di Demak. Jadi saya meminimaliskan biaya, saya tekan di kemasan.
Karena kalau kemasan saya ambil kemasan yang nggak sekarang dipakai itu kemasannya itu bisa di harga 3.000 sampai 4.000 itu kemasannya sendiri. Jadi memang gimana caranya Yura bisa dikenal meskipun pakai kemasan yang nggak semahal yang biasanya di kayak Ceko kayak gitu. Jadi saya memakai itu beda dengan brandnya warna pink ya. Saya memang memperhitungkan biar harga jual saya tidak terlalu tinggi. Apa yang ingin disampaikan Donat Zura kepada pelanggan lebih dari sekedar rasa? Apa yang ingin disampaikan? Disampaikan Donat Zura kepada pelanggannya lebih dari rasa, lebih dari sekedar rasanya. Maksudnya gimana ya? Kalau Yura sendiri donatnya itu memang saya menjual kualitas. Saya menjual kualitas, saya menjual rasa. Jadi ya itu memang yang saya jual. Pernah nggak merasa perlu mengganti arah branding di tengah jalan? Saya rasa untuk sampai hari ini saya tidak punya pikiran untuk ke arah situ. Saya masih pengen menginovasi lagi biar Yura tidak semakin turun tapi tetap semakin naik. Sejauh ini sudah berapa banyak varian rasa yang pernah dibuat? Kalau varian rasanya sebenarnya ada 2, varian rasa manis sama gurih. Kalau untuk varian manis sendiri itu ada lebih dari 12 rasa. Kalau untuk varian yang gurih itu kita ada donat pizza, kita ada donat sosis, kita ada donat burger, ada donat kebab. Rasa pertama kali yang dibuat itu apa dan bagaimana respon orang saat membelinya? Justru donat Yura itu pertama kali saya buat dia tanpa rasa. Jadi dia pure donat original dengan ditaburi gula halus. Karena saya pengen memperkenalkan donatnya. Kalau untuk topping-toppingnya kita bisa beli di toko ya. Kalau yang untuk topping-topping manis itu banyak dijual di toko. Nah saya pengen memperkenalkan donatnya ini donat original. Jadi memang tanpa rasa. Jadi biar pelanggan itu tahu, oh iya ya benar, donatnya empuk, donatnya lembut, donatnya dimakan besok masih bisa, masih sama rasanya, tidak beda, tidak keras. Nah saya pengen memperkenalkannya waktu dulu awal-awal seperti itu. Jadi memang donatnya ini yang saya gitu. Jadi bukan rasa-rasanya, tapi pure donatnya. Kalau buat donat itu kok beda-beda yang lain kok. Donat lain kan ada gelondongnya di tengah, atau nggak ada ya? Oh iya. Itu gelondong. Ada lubangnya. Kalau di tempat Yura memang nggak ada lubangnya karena itu tadi kita pengen memberikan seutuhnya, sepenuhnya. Jadi tidak ada dikurangi. Kalau donat dilubangi berarti kan nanti berkurang tuh yang ada tengahnya. Nah, karena kami pengen bikin yang beda, terus juga biar penuh ya, maksudnya seutuhnya lah. Jadi nggak usah lah dikurang-kurangin, ya udah donatnya Yura nggak usah bolong aja gitu. Apakah Kakak Ulan ikut langsung dalam pengembangan resep? Iya, saya dari awal yang membuat resep ya. Kemudian saya ajarkan ke bagian produksi, ke Mbak yang namanya sekarang Mbak Tika. Jadi Mbak Tika itu sekarang yang gantiin saya karena saya nggak mungkin setiap hari bisa ada di tempat produksi. Jadi Mbak Tika yang pegang semua resep, dia yang ngolah, dan ada teman dibantu sama teman. Bagaimana proses menciptakan rasa baru di Donat Zura? Apakah ada uji coba khususnya? Kalau untuk rasa yang rasa manis itu kita nggak ada uji coba. Cuman kalau untuk rasa yang gurih resep kita harus masak saus sendiri, kita harus masak
topping-topping yang gurih itu memang ada uji cobanya. Apa varian donat yang paling disukai pelanggan? Varian coklat. Apakah ada varian favorit pribadi Kak Wulan sendiri? Kalau saya lebih suka donat original, jadi cuma ditaburi gula halus aja. Mungkin rasa yang menurut Kak Wulan enak tapi ternyata kurang diterima pembeli. Alhamdulillah selama saya bikin, selama saya produksi, apa yang saya jual bisa diterima sama customer semua. Sejauh ini siapa yang paling menjadi tester rasa baru, keluarga, tim, atau pelanggan setia? Sejauh ini sebelum saya jual itu biasanya keluarga saya, khususnya ibu mertua saya. Karena saya nggak asli di sini ya, itu dari ibu mertua saya itu juga pinter masak, pinter bikin kue. Jadi biasanya saya minta pendapat beliau, kurang apa, kurang gimana, dan saya menerima kritik saran beliau. Kemudian kalau ibu mertua saya sudah oke, jual, saya baru jual. Sekarang Kak Wulan tinggal di mana? Untuk sekarang saya tinggal di Mangunjiwan, di perumahan Fatimah Zahra. Bagaimana proses produksi donat Zura sehari-hari? Apakah kasih dikerjakan langsung oleh Kak Wulan sendiri? Kalau untuk sekarang dipegang sama karyawan yang tadi saya bilang. Jadi gini, prinsip saya itu kalau usaha mau berkembang, kita jangan pelit ilmu, kita jangan pelit resep. Saya nggak takut, misalnya suatu saat nanti, ini saya percaya sama satu karyawan saya yang namanya Mbak Tika. Dia pegang semua resepnya Yura. Saya malah dukung kalau misalnya dia mau keluar, ibu saya mau buka usaha sendiri, monggo, saya persilahkan. Jadi seperti tadi saya yang bilang di awal, Yura ini saya pengen dia bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi kalaupun nanti orang yang saya percayai ini dia mau buka usaha sendiri, saya persilahkan. Jadi dalam proses dari tahun 2019 sampai 2025 ini, Mbak Tika ini orang ketiga yang pegang resepnya Yura. Jadi ada orang pertama, orang kedua, mereka keluar buka usaha sendiri, dan saya senang. Maksudnya saya nggak terus, saya bantu support apa yang susah, tapi mereka bukanya nggak di Demak Kota, di daerah Bonang, sama satunya di daerah mana saya lupa. Itu jadi saya nggak menutup ya, maksudnya nggak menutup. Ini resepnya harus tak pek dewe gitu, enggak. Jadi memang saya ya itu tadi di awal saya buka usaha ini, saya pengen berbagi, saya pengen bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Seperti apa tim kerja di balik layar donat Zura? Seperti apa? Seperti apa tim kerja di balik layar donat Zura? Ya, seperti apa ya? Yang pasti harus kompak. Harus kompak, apalagi kalau ada pesanan yang harus dipersiapkan. Itu jadi dari tim produksi sama dari di depan itu memang benar-benar harus kompak, harus ada koordinasi. Seperti itu. Apa tantangan dalam mengelola kualitas saat produksi meningkat? Nah, itu tadi karyawan, tenaga kerja. Jadi mengedukasi karyawan itu lebih sulit. Jadi gimana caranya, misalnya nih ada pesanan jam 10, pesanan jam 10 ini harus diambil. Nah, saya yang mengkoordinasi dari sekian banyak orang itu yang saya belum bisa. Jadi memang kendalanya saya di situ, harus banyak komunikasi, harus banyak cerewet ya, harus begini. Jadi memang kalau untuk ada pesanan dalam porsi banyak gitu, saya mau tidak mau harus ada di lokasi produksi. Bagaimana menjaga konsistensi rasa saat pesanannya semakin banyak? Dalam proses produksi itu ada namanya SOP,
standar operasional prosedur. Jadi yang bagian produksi ini memang dia harus pegang SOP-nya. Jadi mau berapa banyak pun, selagi dia pegang SOP, insya Allah kualitas, rasa, semuanya masih sama. Siapa yang megang OSP itu, Kak? SOP itu saya yang bikin. Saya yang bikin dan harus diterapkan di bagian produksi. Sejauh ini, apakah ada sistem pelatihan khusus untuk tim produksi? Pelatihan khusus belum, sementara kalau ada pelatihan masih saya yang mengikuti, cuma nanti saya ajarkan ke karyawan-karyawan saya. Apa pengalaman paling menyenangkan selama membangun Donat Zura? Pengalaman paling menyenangkan, saya terjun langsung ke pelanggan, itu hal yang paling menyenangkan karena saya bisa berinteraksi sama mereka, saya bisa minta pendapat, saya bisa minta saran untuk kemajuannya Yura. Dan sebaliknya, apa momen paling menantang atau melelahkan buat Kak Ulan sendiri? Momen paling menantang, momen paling menyedihkan, alhamdulillah nggak ada. Sejauh ini saya menghadapinya dengan penuh kesabaran dan suka. Maksudnya seneng dulu gitu. Jadi orang kalau udah seneng dulu itu mau ada masalah apapun tetap hawa niki seneng gitu loh. Jadi memang menumbuhkan, gimana sih menumbuhkan rasa seneng, rasa cinta gitu. Pernah nggak Kak Ulan merasa ingin menyerah dalam usaha Donat Zura ini? Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pengen menyerah. Saya malah pengen mengembangkan, nggak hanya di Kabupaten Demak aja, semoga nanti bisa dikenal di kabupaten yang lainnya gitu. Apa komentar pelanggan yang paling berkesan dalam hati? Alhamdulillah sejauh ini pelanggan responnya masih positif. Jadi untuk donat Yura, khususnya donat ya, itu mereka masih menerima ya. Buktinya dengan dari 2019 sampai sekarang masih bisa bertahan dan bisa meningkat penjualannya. Dan kita juga sudah ada 3 tempat, sudah ada 3 outlet, dan rencana nanti awal tahun semoga bismillah, semoga Allah mudahkan nanti buka saya baru survei tempat itu di Karangtengah, di daerah rumah sakit apa ya itu Charlie Hospital ya, ada rumah sakit baru di situ, jadi Jalan Mukeng Guntur. Bagaimana Kak Ulan mengatasi kritis atau masukan yang kurang enak gitu? Mengatasinya mungkin saya menerima dulu kritikannya, kemudian saya cerna maksudnya seperti apa, dan kalaupun memang itu kritikannya buat kemajuannya Yura, itu pastinya saya tetap harus memperbaiki. Apa pelajaran pribadi paling berharga yang Kak Ulan dapat dari membangun Zura ini? Pelajaran pribadinya yang pasti saya dituntut untuk jadi seseorang yang kuat mental, karena yang namanya jualan, namanya bisnis, namanya usaha itu nggak terus di bawah. Kadang laku, kadang enggak, kadang hari ini habis, kadang enggak, seperti itu. Jadi mental, lebih ke mental. Gimana caranya mental saya nggak cepet down, harus kuat. Dan gimana itu tadi mental dan kegigihan. Jadi iki piye yo kok nggak laku ya, aku harus gimana ya. Jadi memang terus belajar ya kalau menurut saya. Apakah ada perubahan besar dalam cara berpikir atau gaya hidup sejak memulai bisnis ini? Gaya hidup enggak juga sih, masih sama kayak dulu, nggak ada yang berubah. Apa yang membuat Kak Ulan tetap semangat setiap hari bahkan saat lelah? Yang bikin semangat itu anak-anak saya. Anak-anak saya perlu pendidikan, perlu
kehidupan yang lebih baik dari apa yang saya terima dulu. Dan saya lihat sekarang pendidikan sekarang kan semakin mahal ya. Jadi saya seperti ini, saya lakukan berjuang seperti ini itu untuk anak-anak saya. Apa yang membuat Kak Ulan pernah nggak punya panutan atau role model dalam dunia bisnis atau kuliner ini? Role modelnya kebetulan kalau untuk di daerah Demak sendiri saya nggak ada ya. Saya nggak ada role model siapa yang harus saya contoh, saya nggak ada. Tapi saya punya sosok, itu mama saya. Mama saya itu seorang perempuan yang kuat menghadapi segala macam cobaan. Jadi saya ini lebih ke apa ya? Seperti mama saya. Bagaimana cara menemukan ciri khas dalam produk yang kita buat? Menemukan ciri khas, yaitu tadi kita meningkatkan kualitas. Kualitasnya memang harus diperbaiki, jadi memang dari segi kualitas dulu aja. Apakah Donazura punya rencana eksperimentasi atau inovasi ke depannya? Kalau untuk inovasi di donat, itu kita paling main di varian rasa. Cuman untuk kuliner itu Yura ini baru branding ini untuk dimsum. Jadi nggak cuma sekedar donat, tapi ada menu lain gitu. Di masa depan, Donazura ingin dikenal sebagai di mata pelanggan itu apa? Ya, bisa dikenal layaknya seperti donat yang sudah ada ya. Kalau biasanya sekarang ini Jeko. Nah, Yura pengen seperti itu. Jadi bisa berkembang nggak hanya di Kabupaten Demak saja. Kalau boleh memilih satu rasa donat yang harus dimakan setiap hari selama sebulan, rasa apa yang Kak Ulan pilih? Coklat. Pesan terakhir untuk pelanggan Donazura ini. Pesan pelanggan, kalau untuk pelanggan itu saya berharapnya masih tetap terus berlangganan di Yura Donat dan bisa mendukung Yura untuk bisa lebih maju lagi. Nah, terima kasih Kak waktunya. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini bersama Kak Ulan. Dari kisah awal Donazura berdiri, proses kreativitas di balik setiap rasa, hingga pelajaran berharga tentang membangun brand yang kuat, semuanya sangat membuka wawasan dan tentunya bikin lapar juga ya. Terima kasih banyak untuk Kak Ulan yang sudah berbagi cerita dengan sangat tulus dan inspiratif, dan tentu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Siti Ahdia Sarifah pamit undur diri dan selamat menjalani hari dengan semangat dan rasa bersyukur.